Shalom, saudara, selamat pagi, selamat berjumpa lagi dalam One Way Ministry. Pada saat pagi hari ini berbarengan dengan orang sholat subuh, ya, kita akan berbicara tentang membahas firman Tuhan, yaitu hamba uang. Ya, kita akan belajar itu. Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Biarlah kuasa firman-Mu terus bekerja atas kami dan membawa kami semakin cinta akan Engkau, bukan menjadi hamba-hamba uang. Dan kami yakin dan percaya, kami serahkan semua kuasa firman-Mu ini bekerja sesuai dengan apa yang Kau mau, karena firman-Mu pasti tidak akan kembali sia-sia. Kau yang mengawali dan mengakhiri, Engkau yang membukakan mata rohani kami lebih dalam lagi untuk mengenal kasih dan kebenaran-Mu. Pada hakikatnya kami nanti meninggal akan kembali kepada Allah, dan biarlah kami akan selalu bekerja untuk kemuliaan nama-Mu saja. Haleluya, amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini biarlah kita belajar banyak hal tentang apa yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita. Apa itu saudara yang ingin diajarkan Tuhan kepada kita? Yaitu tentang hamba uang. Ya memang kalau orang-orang dunia kan mengajarkan ayo cari uang yang banyak, ya toh saudara, nggak ada salahnya cari uang yang banyak dalam berkat-berkat Tuhan, ya toh, supaya kita bisa menjadi berkat. Memang solusi semua masalah di dunia itu adalah uang. Benar saudara, nggak salah. Jadi kalau mau beli rumah ya harus pakai uang, ya toh, mau makan pakai uang. Jadi kalau kita nggak punya uang ya bagaimana gitu kan ya. Intinya begini saudara, nggak apa-apa cari uang, diberkati Tuhan, nggak apa-apa, asal jangan jadi hamba uang saudara. Jadi koridornya itu kita kaya nggak apa-apa, nggak masalah. Tuhan boleh mengizinkan kita kaya, kita sregep cari uang, rajin cari uang, tapi jangan jadi hamba uang ya. Ini memang sederhana tapi penting saudara. Ya mungkin orang-orang dunia ya wes akhirnya cari uang lupa waktu saudara. Semuanya habis untuk cari uang. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, tangan jadi kaki, kaki jadi tangan, dan semuanya hanya semata-mata mengejar memburu uang. Dan karena mencari uang itu akhirnya kita tidak berkenan kepada Tuhan, karena banyak hal-hal yang menjadi negatif, ya, marah-marah, ya toh, menyakiti hati orang lain dengan perkataan kita karena umpamanya target tidak terpenuhi suatu perusahaan umpamanya, ya toh. Hendaklah semuanya itu bolehlah, cari uang itu boleh, semua untuk memperkaya diri itu boleh, nggak salah. Cuma caranya itu yang menjadi salah di hadapan Tuhan itu, karena kita menjadi hamba uang, itu yang menjadi salah sebetulnya di hadapan Tuhan. Kalau kita kaya tetapi kita dalam porsi yang benar, dalam berkat Tuhan, untuk mendapatkan berkat-berkat Tuhan itu dalam koridor Allah yang menuntun kita, nah itu nggak masalah saudara. Lah contohnya apa dalam koridor tuntunan Allah? Nah makanya kita harus belajar banyak di dalam firman Tuhan. Ya, yang nggak boleh menjadi cari uang itu adalah kesalahannya kita menjadi hamba Tuhan, menjadi hamba uang. Hamba uang itu adalah pada saat kita diperhamba oleh uang. Jadi segala sesuatu itu kita lakukan hanya untuk uang, untuk uang. Jadi kalau nggak mencapai uang yang kita capai itu, dengan akhirnya banyak cara-cara negatif yang muncul, ya. Pertama kali dengan kemarahan, kebencian, bahkan akhirnya dengan paksa saudara. Nah ini hal-hal yang sebetulnya kedagingan hawa nafsu yang dilarang Tuhan. Makanya kita belajar saja lah ya perjanjian baru, ya, daripada kalau perjanjian lama nanti masih disangkal lagi, ya toh. Nah, itu kan perjanjian lama zaman dulu itu. Enggak, ini pakai perjanjian baru aja. Hukum Tuhan itu di Alkitab kan ada perjanjian lama dan baru. Kalau yang lama itu sudah diperbarui gitu loh, diperbarui menjadi perjanjian baru. Ini hukum-hukum yang baru. Makanya di Matius 22 ayat 37-39 itu hukum yang baru saudara dari Tuhan. Jadi semua Alkitab itu cuma dirangkum dalam dua firman Tuhan ini tok saudara. Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hati, kekuatan dan akal budimu, dan kasih sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi pada saat kita melakukan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri, ya itulah
kita bukti bahwa kita mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Nah sekarang kalau koridor kita itu hamba uang, ya toh, bukan hamba Tuhan, ya toh, hidup kita ini hanya untuk melayani uang terus. Kebetulan anak buah kita itu di bawah pimpinan kita umpamanya. Nah ini bahayanya di situ saudara. Akhirnya ambisi pribadi ya dituangkan ke anak buah kita. Nah itu yang nggak boleh sebetulnya saudara. Kecuali tetap dalam tuntunan Tuhan nggak masalah gitu loh. Ya dalam tuntunan Tuhan. Tapi kalau sudah ambisi pribadi memaksa orang lain, marahi orang lain, terus sampai benci sama orang lain, nah ini yang nggak boleh. Karena itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Allah itu kasih. Kalau kita itu hidup di dalam kasih, harusnya porsi kita tetap di dalam kasih. Bijaksana. Bijaksana itu bukan berarti orang yang suka marah-marah, suka memaksakan ambisi pribadi untuk kepentingan golongan. Nah, ini hal-hal yang biasanya yang terjadi dosa-dosa di situ, saudara. Makanya kita baca aja ya firman Tuhan supaya kita ngerti ya. Kita baca di dalam 1 Timotius 3 ayat 3. Di situ dikatakan yaitu satu perikop itu 1 Timotius 3 dan 1 Timotius 4 itu adalah penilik-penilik jemaat. Jadi penilik jemaat itu ya, kalau kita namanya orang yang sudah percaya Tuhan Yesus Kristus, bisa mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, sebetulnya kita ini hamba Tuhan semua. Jadi semua jemaat Tuhan sebetulnya orang yang percaya Tuhan Yesus, bukan hamba Tuhan saja loh ya. Kalau kita itu melayani, kebetulan kita ini jadi pemimpin di satu perusahaan atau memimpin satu usaha ya toh, dengan partner rekan kerja kita. Nah ini yang nggak boleh ya. Makanya Tuhan ajarkan gini, bukan peminum pertama. Jadi kalau kita berhasil dalam suatu pencapaian target, nah biasanya kan kita ada euforia tuh, ada pesta-pesta. Nah ini nggak boleh minum-minum saudara, buat mabuk dan sebagainya itu ya, itu nggak boleh saudara. Terus yang kedua, bukan pemarah. Jelas tuh. Kalau kita hidup di dalam marah itu, bapak pemarah itu siapa tuh? Bapak pendusta, yaitu iblis saudara. Jadi kita bukan di dalam kasih Allah. Makanya harus bijaksana. Ya apa carane ngayomi anak buah atau karyawan kita atau partner kerja kita itu merasa nyaman. Nah itu yang penting saudara. Kadang kita itu salahnya gitu saudara, sebagai pemimpin, sebagai apa ya, ya itulah. Makanya kadang banyak hal-hal yang belum diselami bagaimana melayani Tuhan gitu ya. Sebagai hamba Tuhan itu harus sebagaimana. Akhirnya menjadi hamba uang. Kaya, hidupnya kaya tapi diperbudak oleh uang. Jadi kalau tidak masuk targetnya, saya sebagai pimpinan usaha, mamane punya warung franchise gitu, gak masuk target kita marahin, ya toh kita apa-apain. Itu namanya hamba uang saudara. Kalau hamba Tuhan itu dengan kasih melayani sesama, ya toh diingatkan, dikasihi gitu ya. Kalau pakai caranya Tuhan pasti diberkati Tuhan. Kalau kita negatif, itu nanti negatif yang muncul saudara. Sebetulnya itu gitu. Jadi ibaratnya begini saudara, arus negatif itu bisa gandengnya dengan kabel yang negatif saudara, baru bisa jalan. Jadi kalau arus positif digandengkan ke arus negatif pasti konslet saudara, pasti terjadi kebakaran. Jadi ini yang menyebabkan biasanya berkat-berkat itu tidak lancar atau konslet saudara. Ya, iman itu terjadilah menurut iman kita. Jadi kalau berkat itu kan sifatnya positif saudara. Uang itu sifatnya positif akan menjadi berkat bagi kita. Kalau posisi kita negatif, tidak beriman, tidak yakin, wah gitu dolane kok sepi ngene lah, itu yang membuat positif sama negatif bentrok, akhirnya konslet dan bertolak belakang saudara, nggak terjadi. Makanya harus tetap positif sama positif saudara. Jadi kalau pimpinannya positif pikirannya, anak buahnya positif, itu saya yakin berkatnya akan tetap lancar ya. Tapi kalau pikirannya negatif, anak buahnya negatif, ya lancar gak ono berkatnya maksudnya gitu loh. Satu arus podo negatif ya lancar ya, podo pemabuke, podo pemarahe ya lancar maksudnya
connect gitu loh, connect gitu nanti ya, itu tambah hancur saudara nanti. Tapi naik positif sama positif berkat Tuhan, kita positif, kita yakin Tuhan berkati, nah itu gandeng, nah itu nanti akan menjadi berkat bagi kita ya. Karena rumusnya Tuhan itu kalau kita di dalam Tuhan ya, saya baca aja lengkapnya lah 1 Timotius 3 ini supaya kita paham saudara ya. Bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Harus mimpin atau kita kerja dengan orang atau dengan sesama. Yuk ngasih orang lain seperti mengasihi diri kita sendiri. Tapi kalau diri kita ini hawa nafsunya menjadi hamba uang terus diterapkan ke orang lain, ya sudah salah saudara, itu sudah salah. Karena apa? Tuhan katakan bukan hamba uang, hamba Tuhan yang benar, melayani Tuhan. Bagaimana kita melayani sesama ini, mengasihi sesama manusia seperti sendiri, ini bahwa bukti kita mengasihi Tuhan. Nah, kita mengasihi uang, nggak mengasihi Tuhan, padahal kita mati balik ke Tuhan. Kamu boleh kaya, kamu boleh ngoyo, kamu boleh banyak uang dan sebagainya, nggak apa-apa, asal itu semua dalam koridor tuntunan Tuhan, yaitu membawa peramah dan membawa damai. Masih banyak sebetulnya, cuma ini yang saya bahas cuma di 1 Timotius 3 ini, padahal sebetulnya ayat 4, ayat selanjutnya itu masih banyak saudara. Ini kan tanda-tanda orang yang penilik jemaat itu minimal harus seperti itu, bukan pemabuk, bukan peminum, bukan pemarah. Ini dipersingkat saja, dirangkum menjadi 2 ini aja sudah cukup. Manusia semua gara-gara uang mesti ya marahan ya toh, iso benci sama sesamane, gak nurut, akhirnya dipaksa, ayo kamu harus nurut sama aku gitu loh. Kadang gini saudara, pengalaman diri kita itu belum tentu bisa pas dengan karakter orang lain gitu loh saudara. Makanya kadang-kadang orang itu salahnya di dunia bekerja berdasarkan pengalaman, padahal pengalaman itu tidak terlalu penting saudara menurut saya. Yang penting itu adalah cara kerja orangnya, bagaimana antusias, terus di dalam berkat Tuhan apa enggak, di dalam koridor tuntunan Tuhan enggak, begitu loh. Makanya ini loh saudara, memang banyak kerjaan-kerjaan di dunia ini yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan akhirnya. Karena apa? Yaitu akhirnya menjadi hamba uang. Manusia itu semua diperbudak oleh uang kenyataannya. Mereka kalau nggak ada uangnya nggak mau, ya toh. Nggak ada uang makannya dipotong karyawan, marah-marah karena tidak disiplin gitu. Semua karena uang, menjadi pemarah dan mabuk dengan apa? Menuruti pola pikirnya yang salah gitu ya. Makanya dalam Tuhan itu harus ramah, harus membawa damai. Karena Tuhan datang itu membawa damai. Nah sekarang kalau kita cari uang sudah membawa damai dan kita ramah enggak? Ini rumus saudara. Rumus untuk diberkati Tuhan itu harus ramah dan membawa damai kepada semua konsumen kita, kepada semua pelanggan kita. Kalau mau diberkati secara Tuhan, bukan hamba uang tapi hamba Tuhan. Menjadi hamba Tuhan, melayani Tuhan, nanti Tuhan tuntun kita diberkati uangnya untuk memberkati orang lain. Nah itu aja saudara sementara, supaya kita tidak salah kaprah saudara ya. Peminum itu maksudnya begini saudara, mabuk itu ya, mabuk itu bukan mabuk karena minum saja loh saudara, mabuk kekuasaan, mabuk uang ya toh, sehingga lupa lah maksudnya. Di intinya di sini peminum itu membuat lupa diri. Nah itu akhirnya membenci orang, ayo memaksa orang, kowe kudu manut aku ngene. Padahal belum tentu idenya itu belum tentu bisa dijalani oleh sales yang atau orang yang memiliki karakter unik tersendiri-sendiri setiap orang gitu loh. Ya toh? Nah, makanya kalau umpamanya pemimpin itu memerintah dan dia harus dituruti, itu belum tentu juga saudara. Masalahnya pengalaman yang kita pakai itu adalah masa lalu saudara, benar enggak? Padahal kita menghadapi masa depan. Lah ini loh kadang orang-orang itu kadang-kadang begitu belajarnya, disini nih lah itu loh. Padahal yang kita hadapi itu di depan itu selalu berbeda saudara dengan masa lalu. Dulu orang-orang tidak ada COVID, ya biasa lancar-lancar. Sekarang COVID saudara, ayo pakai pengalaman masa lalu ya gak bisa. Nah ini loh saudara, ayo dibuka wawasannya sing ombo gitu loh, dibuka. Nah gini maksud saya,
supaya kita itu benar-benar dalam tuntunan Tuhan, dalam berkat Tuhan, dalam koridor Tuhan gitu. Jangan kita itu memaksakan sendiri dengan pengalaman-pengalaman kita. Belum tentu saudara. Orang punya cara kerja yang baik meskipun orang baru, gak berpengalaman, bisa diberkati Tuhan juga gitu loh. Dalam kerja apapun untuk mencari berkat Tuhan. Ya, ini makanya yuk jangan jadi hamba uang. Pokoknya gini loh, cari uang gak apa-apa, tapi rumusnya harus ramah dan membawa damai sesuai tuntunan Tuhan. Karena kita itu anak-anak kasih yang membagikan kasih. Kasih itu apa sih? Ya baca aja lah ya di ayat firman Tuhan itu kasih itu apa ya toh? Kasih itu murah hati ya toh, panjang sabar, lemah lembut ya toh, tidak memegahkan diri, tidak sombong. Banyak lah wes. Pokoknya intinya itu yang diajarkan Tuhan itu sebetulnya rumus marketing untuk cari uang. Wes intinya begitu. Kalau ingin diberkati Tuhan, ya berjalanlah dalam koridor Tuhan dan jangan jadi hamba uang. Pasti diberkati Tuhan, pasti diberkati Tuhan, pasti diberkati Tuhan. Ya, punya produk diserahkan ke Tuhan, nanti Tuhan yang izinkan. Ya, semuanya itu atas dasar jalan-jalan Tuhan. Karena kita ini mati balik ke Tuhan dan kita ini ciptaan Tuhan. Jadi yang memberkati kita pasti yang menciptakan kita. Makanya jangan lupa saudara, golek duit tok lali sembayang, golek duit tok lali beribadah, golek duit tok lali apa gitu ya. Lah waktunya aja kita habis buat dunia kok ya. Untuk Tuhannya nggak ada. Padahal kita itu nanti mati kekal loh saudara. Ya terserah lah itu masalahnya pribadi masing-masing ya. Semoga lek mau hidup mencari dunia yang tidak kekal dengan mati-matian. Tetapi untuk Tuhan nggak mati-matian ya. Wong Tuhan sendiri aja rela mati untuk menebus kita kok, Tuhan Yesus kok. Nah kita nggak mati-matian untuk Tuhan. Nah kita itu, saya terus terang aja karena saya sudah dipanggil jadi hamba Tuhan, ya saya lebih baik mati-matian untuk Tuhan, untuk mengingatkan orang supaya cinta Tuhan. Cari duit ya boleh, tetapi harus dalam koridor tuntunan Tuhan. Ya, wes itu aja. Nanti kalau belum paham diriwen lagi ya. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur. Terima kasih atas firman-Mu tentang hamba uang ini. Biarlah kami menjadi peramah dan pendamai dalam hidup ini. Itulah rumus marketing yang luar biasa supaya kita berkenan di hadapan-Mu dan menjadi manfaat bagi orang banyak. Dengan ramah, dengan membawa damai, kita akan selalu diberkati. Karena positif, ketemu positif itu akan lancar saudara. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus atas pengertian-Mu yang sederhana ini. Kami yakin dan percaya biarlah kuasa firman-Mu ini terus bekerja bagi pendengar firman-Mu, juga sarana YouTube, InShot, XL, dan viewer dan subscriber semuanya di dalam kasih dan berkat Tuhan. Bapa kami yang ada di kerajaan surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Cukupkan makanan hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan kami yakin telah lepas dari hukum kutuk Taurat, karena Engkau telah mati di kayu salib untuk menebus kami dari kemiskinan, dari segala sakit penyakit, dari segala perbudakan hawa nafsu dosa. Dan kami sudah lepas dari itu semua, dan kami umat-umat yang berkemenangan dalam pimpinan-Mu, dalam kerajaan-Mu yang luar biasa. Ada kuasa ilahi yang memberkati kami, juga tim-tim kami Tuhan di dalam pekerjaan kami. Kami yakin Engkau berkati semuanya satu persatu, tidak ada satupun yang Engkau lewatkan. Yang masih berdosa Engkau beri pertobatan, yang sudah mengenal Tuhan Yesus tapi masih berjalan dalam dosa juga Engkau beri pertobatan. Orang-orang yang sudah di dalam Tuhan satukan untuk menjadi anggota-anggota tubuh Kristus yang memiliki karunia berbeda untuk saling melengkapi untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas penyertaan atau atas pimpinan-Mu sepanjang hari ini. Haleluya, amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Sampai ketemu dalam season-season berikutnya One Way Ministry bersama Tuhan Yesus kita bisa. Haleluya, amin.